Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai etika manajerial dan tanggung jawab sosial. Mari kita simak. Tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Apa itu tanggung jawab sosial? Secara umum, tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, dan komunitas. Menurut pandangan klasik, tanggung jawab sosial manajemen hanyalah untuk memaksimalkan laba dengan menjalankan bisnis. Sedangkan menurut pandangan sosial ekonomi, tanggung jawab sosial manajemen bukan hanya sekedar menghasilkan laba, tapi juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Terdapat pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Yang pertama, alasan pendukung adanya tanggung jawab sosial bagi perusahaan atau organisasi. Alasan yang pertama, desakan publik agar perusahaan mengintegrasikan sasaran strategis ekonominya dengan sasaran sosial. Alasan yang kedua, merupakan kewajiban etis bagi para pelaku bisnis. Alasan yang ketiga, tanggung jawab sosial dapat menimbulkan citra positif. Alasan yang keempat, lingkungan menjadi lebih baik. Dan alasan yang kelima, kepentingan pemegang saham. Yang kedua, alasan kontra terhadap tanggung jawab sosial bagi perusahaan atau organisasi. Alasan yang pertama, tanggung jawab sosial dapat menghambat maksimalisasi laba. Alasan yang kedua, mengejar sasaran sosial justru akan memperkuat dominasi dunia bisnis dalam masyarakat. Alasan yang ketiga, tidak ada keharusan bagi perusahaan untuk terlibat langsung dalam aktivitas sosial. Alasan yang keempat, benturnya tujuan. Dan alasan yang kelima, kurangnya pertanggungjawaban atau aktivitas. Tanggung jawab sosial memiliki peranan dalam organisasi. Terdapat dua pandangan mengenai kepada siapa organisasi harus bertanggung jawab sosial, yaitu yang pertama, model pemegang saham atau shareholder. Pandangan ini menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat para pemegang saham. Jadi apabila keuntungan meningkat, maka nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham akan meningkat juga. Yang kedua, model pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Pandangan ini menjelaskan bahwa tanggung jawab manajemen adalah yang terpenting. Kelangsungan hidup jangka panjang bukan hanya memaksimalkan laba saja dan dicapai dengan memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan, bukan hanya pemegang saham saja. Apa motivasi perusahaan melakukan tanggung jawab sosial atau CSR? Akomodasi yang pertama. Kebijakan ini hanya bersifat pencitraan CSR untuk memberi citra perusahaan yang tanggap terhadap kepentingan sosial. Yang kedua, legitimasi, bertujuan untuk mempengaruhi wacana. Bagaimana model dari tanggung jawab sosial? Menurut Saidi dan Abidin, ada 4 pola tanggung jawab sosial di Indonesia. Yang pertama, keterlibatan langsung. Jadi perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial. Yang kedua, melalui yayasan. Perusahaan mendirikan yayasan tersendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini biasanya diterapkan di negara maju. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial melalui kerjasama dengan lembaga sosial, instansi pemerintah, ataupun media massa. Yang keempat, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium perusahaan untuk mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial untuk bertujuan sosial tertentu. Selanjutnya adalah kecepat tanggapan sosial. Selain tanggung jawab sosial, terdapat juga kecepat tanggapan sosial. Apa itu kecepat tanggapan sosial? Kecepat tanggapan sosial merupakan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang selalu berubah-ubah melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer yang bersifat praktis dan efektif. Terdapat perbedaan antara tanggung jawab sosial dengan kecepat tanggapan sosial. Di antaranya adalah yang pertama, berdasarkan pertimbangan utama, tanggung jawab sosial itu bersifat etis, sedangkan kecepat tanggapan sosial bersifat pragmatis. Berdasarkan fokus utama, tanggung jawab sosial lebih menunjukkan kepada tujuan, sedangkan kecepat tanggapan sosial lebih kepada sarana.
Berdasarkan penekanannya, tanggung jawab sosial itu lebih ditekankan kepada kewajiban, sedangkan kecepatan tanggapan sosial kepada tanggapan. Berdasarkan kerangka kerja keputusan, tanggung jawab sosial itu berjangka panjang, sedangkan cepat tanggapan sosial berjangka menengah dan pendek. Selanjutnya ada manajemen yang ramah lingkungan. Banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana sebuah organisasi dapat menjadi ramah lingkungan. Ada beberapa cara agar sebuah organisasi dapat menjadi ramah lingkungan. Yang pertama melalui pendekatan hukum, di mana sebuah perusahaan harus mematuhi peraturan, undang-undang, dan pengendalian pemerintah secara sukarela tanpa melakukan tantangan hukum. Yang kedua ada pendekatan pasar, di mana perusahaan harus menanggapi keinginan konsumen untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada pendekatan pasar stakeholder, di mana perusahaan harus memilih untuk menanggapi banyak sekali tuntutan yang dilakukan oleh karyawan, konsumen, dan pemasok. Yang keempat ada pendekatan aktivis, di mana perusahaan harus menggunakan berbagai cara guna menghormati dan melestarikan bumi serta sumber-sumber alamnya. Contoh tanggung jawab sosial. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai perusahaan dalam program tanggung jawab sosial beserta bentuk nyatanya. Saya ambil contoh dari PT Pertamina. PT ini mempunyai program di berbagai bidang dalam tanggung jawab sosialnya. Yang pertama adalah bidang kesehatan. PT ini pernah memberikan hitanan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Lalu yang kedua adalah di bidang pendidikan. PT Pertamina memberikan kacamata gratis bagi para siswa sekolah dasar yang dilalui oleh pipa PT Pertamina. Dan PT ini pun pernah merenovasi SMUN 2 Dumai. Yang terakhir adalah di bidang lingkungan. PT ini memberikan air secara gratis kepada masyarakat di sekitar Kompel PT Pertamina. Lalu kita masuk ke dalam etika manajerial. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang asas-asas moral maupun akhlak. Dan etika manajerial itu sendiri adalah sekumpulan peraturan terpadu yang membantu para manajer dalam mengerjakan tugas mereka. Etika manajerial ini memiliki beberapa pandangan. Yang pertama adalah pandangan utilitarian. Dalam pandangan ini, keputusan etika dibuat berdasarkan hasil keputusan tersebut. Yang kedua adalah pandangan hak. Pada pandangan ini berfokus kepada perlindungan hak dan kebebasan pribadi. Yang ketiga adalah pandangan teori keadilan. Para manajer mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak. Dan tindakan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah pandangan kontrak sosial terpadu. Di sini, keputusan etika harus didasarkan pada sejumlah faktor empiris dan normatis. Ada perilaku etis manajerial. Perilaku etis ataupun tidak etis merupakan hasil interaksi yang rumit antara tingkat perkembangan moral manajerial dan beberapa faktor lainnya. Di antaranya adalah karakteristik individu, budaya organisir, dan tempat kendali. Faktor yang mempengaruhi etis dan tidak etis. Yang pertama, ada ciri-ciri individu. Ditemukan dua variabel kepribadian yang mempengaruhi tindakan-tindakan individu menurut keyakinan-keyakinan yang mana yang benar dan salah. Contohnya seperti kekuatan ego dan tempat kendali. Kekuatan ego adalah ukuran kepribadian tentang kekuatan keyakinan-keyakinan seseorang. Yang kedua, ada variabel-variabel struktural. Desain struktural pada sebuah organisasi menolong membentuk perilaku moral manajer-manajernya. Struktur-struktur tertentu memberikan bimbingan kuat, sementara struktur-struktur lainnya hanya menciptakan ketidakjelasan bagi manajernya. Yang ketiga, ada budaya organisasi atau organizational culture. Budaya yang kuat akan lebih banyak mempengaruhi para manajer dibanding budaya yang lemah. Apabila itu kuat dan menampung standar etika yang tinggi, budaya itu tentunya akan mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap perilaku etis seorang manajer. Yang keempat, ada tempat kendali atau locus of control.
Tempat kendali adalah suatu sifat kepribadian yang mengatur derajat sampai di mana orang berpendapat bahwa mereka adalah berkuasa atas nasib mereka sendiri. Sementara orang-orang yang memiliki tempat kendali eksternal berpendapat bahwa apa yang terjadi pada mereka dalam hidup itu disebabkan oleh keberuntungan atau kebetulan. Kode etik, pernyataan formal dari nilai utama organisasi dan nilai aturan etika yang diharapkan dapat diikuti oleh karyawan. Bersikap baik kepada konsumen, jangan melakukan segala sesuatu yang melanggar hukum, dan jadilah warga organisasi yang dapat diandalkan. Lalu, bagaimana cara penggunaan kode etik yang efektif? 1. Menegur dan konsisten menegakkan disiplin bagi mereka yang melanggar. 2. Komunikasikan kode etik secara reguler kepada seluruh karyawan. 3. Kembangkan kode etik sebagai panduan dalam menangani dilema ketika mengambil keputusan. Bagaimana manajer dapat meningkatkan perilaku etis dalam organisasi? 1. Pilihlah individu yang memiliki standar etika tinggi. 2. Teladani dengan contoh. 3. Adakan training etika. 4. Kembangkan kode etik dalam aturan berkeputusan. 5. Sosialisasikan tujuan pekerjaan dan mekanisme penilaian kinerja. 6. Dukung individu yang menghadapi dilema etika. Apa sih manfaat dari training etika? Meningkatkan perhatian karyawan terhadap isu-isu etis dalam keputusan bisnis dan menguatkan standar perilaku organisasi. Sebagai manajer harus bisa menjadi contoh yang baik bagi para karyawannya. Dan cara-caranya adalah sebagai berikut. 1. Selalu etis dan jujur dalam setiap waktu. 2. Berkata benar, artinya kalian tidak menyembunyikan informasi apapun. Yang ketiga, ada memberikan penghargaan kepada karyawan yang bersikap etis dan memberi sanksi kepada mereka yang tidak melakukannya. Dan yang terakhir, keempat, adalah melindungi karyawan yang menginformasikan adanya perilaku tidak etis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.